Selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu kembali dengan Ria Marta Channel. Kali ini kita sudah mencapai belajar Revit part 10, bagian yang ke-10. Baik, sebelum kita masuk ke merender, saya ingin mereview terlebih dahulu bagaimana cara lain agar kita bisa memotong pola batak kita ya, dan kemudian mencoba memasukkan contoh seperti ini di sisi dinding di sebelah yang lain. Oke, jadi ini contohnya, kita akan mengerjakannya seperti contoh ini. Seharusnya kalau misalkan sebelahnya sudah, kita bisa melakukannya dengan mirror ya, kalau dia sama seperti itu. Tetapi karena ini adalah contoh dan kita ingin belajar membuat di sebelahnya, oke, mari kita mulai sekarang. Oke, kita mulai dengan masuk ke level 1. Nah, di sini kita akan menambahkannya sesuai dengan posisi jendela ya. Oke, mari kita mulai. Kita masuk ke architecture, lalu kita masuk ke window. Oke. Nah, di sini kita pakai single window yang kita cek dulu ya. Kita cek dulu ke 3D kita pakai apa di sini. Kita klik dulu. Nah, di sini pakai yang 60 kali 40 ya. Oke, baik. Mari kita kembali ke level 1. Berarti yang kita gunakan nanti adalah sesuai dengan yang tadi. Ya, masuk ke architecture, window, lalu single window 60 kali 40. Kita klik. Karena jumlahnya ada 2 ya. Nanti kita klik 2. Oke. Nah, sekarang mari kita cek lagi di 3D ini. Skip dulu. Ya, kita cek dulu di sini ukurannya berapa. Nah, dari sini ke sini 80 ya. Oke, berarti kita menggunakan ukuran yang sama 80 juga. Oke, ini kita klik. Nah, ini ukuran di sini adalah 100. Kita ganti 80. Lalu yang satunya juga sama, kita klik agar sama di sini jadi 80. Ya, sehingga ukuran dari sisi kolom ini ke sini sama, begitu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya kita cek lagi di 3D bagaimana hasilnya. Nah, posisinya seperti ini ya, tidak sesuai. Caranya agar sesuai adalah kita mengklik dulu ini. Nah, kita lihat di sininya seal height-nya berapa. Jadi seal height-nya lah yang kita sesuaikan supaya ambang atas jendelanya sama. Ini kita blok, kita pilih copy ya, Ctrl C, lalu kita ke sini, kita klik, lalu tekan Ctrl, lalu kita klik. Ya, sudah terklik ya. Lalu kita ganti di sini, lalu kita Ctrl V atau pastekan. Ya, otomatis height-nya berubah sendiri. Oke, nah ini udah sesuai ya posisinya. Nah, begitupun dengan yang di sebelahnya juga seperti itu caranya. Oke, lanjut. Bagaimana penyelesaian di sebelah sini ya. Nah, ini apakah bisa kita sistem mirror ke sebelahnya? Ya, kita mirrorkan. Dan cara kita mengklik satu, lalu kita tekan Ctrl, baru klik yang
jendela satunya. Oke, sebaiknya kita tampilkan dia di West ya. Tampilkan di West. Lalu di sini kita menggunakan mirror draw axis. Ya, kita klik tengah-tengahnya, kita bawa ke bawah atau ke atas. Klik. Oke, seperti ini. Mari kita cek di 3D kita. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita mau contoh tadi di sini ada ininya ya. Ada pola bata di antara dua jendela ini. Ya. Caranya ini kita klik seperti ini. Lalu kita ke West ya di sini. Nah, kemudian kita gunakan saja split elemen, lalu kita klik seperti ini ya. Lalu di sebelahnya juga sama, kita klik seperti ini. Ya, sekarang kita cek di 3D kita. Skip 2 kali. Nah, ini sudah ada ya bagian yang sudah terpisahkan. Nah, ini baru bisa kita kasih paint. Ya, kita kasih paint. Paintnya kita ganti set brick BR. Klik bricknya, kita klik bagian yang mau kita beri brick tadi ya, seperti ini. Oke, sama dengan ini juga ya. Ini dulu kita klik, lalu kita ke West. Nah, di sini baru kita pilih split elemen tadi, lalu sesuai dengan arahan dari garis ini ya, kita klik ini. Nah, bagaimana caranya agar ini sama? Kita coba klik dulu. Dari sini ke sininya berapa? Nah, di sini 55,33. Artinya ini pun bisa kita atur ya, supaya dia jadi 55,33. Oke. Sekarang kita cek lagi di 3D. Nah, ya, jadi garis ini sudah muncul di sini. Ya, garis pemotongannya. Nah, bisa kita lanjutkan dengan paint-nya lagi. Paint, lalu kita pilih brick, lalu kita klik. Oke, seperti ini. Ya, untuk selanjutnya juga sama, kita klik dulu, kita masuk ke West, ya, lalu bagian ininya kita pilih split elemen sampai kita menemukan satu garis penanda ya, itu baru kita klik. Oke, kalau sudah skip 2 kali, kita cek lagi apakah sudah terpotong atau tidak. Kita cek di sini. Oh, ini belum. Ya, kalau belum berarti kita kembali mengkliknya ya. Berarti yang tadi yang terpotong hanya kolom. Oke, kita kembali mengklik, masuk lagi ke West. Oke, di sini kita potong ulang. Ya, dengan cara klik seperti ini. Ya. Ya, baik, ini udah ada ya garis perpotongannya. Skip.
Sekarang kita skip lagi sekali, 2 kali. Sekarang kita klik ini, ukurannya tadi adalah 5,33. Bentar. Oke, sudah. Terus kita lanjut dengan paint. Kita pilih brick, lalu kita klik. Oke. Sudah, mari kita cek kembali di 3D kita. Oke, sudah terpasang seperti ini ya. Mungkin bisa kita samakan saja warna hijaunya ya. Hijau ini ya. Ya, oke. Ya, demikian untuk kita menambahkan gambarnya ya. Nah, kenapa pada beberapa bagian misalnya kolomnya ini ada yang tercampur warnanya? Ini artinya kita belum melakukan penyelesaian modeling kita dengan benar. Ya, artinya gambar modeling kita itu masih ada persilangan ya, atau pertemuan di dalam kolom ini antara tembok dengan tembok dari sisi ke sisi gitu ya. Nah, kalau ini tidak ya. Kalau ini berarti dia sudah melakukan pemotongan dengan benar. Ya ini. Nah, ini belum ya. Kalau dia sudah kita atur modelingnya dengan baik, maka baru kita bisa memberikan paintnya dengan pemisahan warna ya. Misalnya kita pilihnya tadi kulit batu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nampak bahwa kalau dia memang sudah kita selesaikan dengan baik, di bagian ininya pemisahannya jelas sekali. Seperti itu ya. Tapi kalau belum, maka warnanya akan tercampur-campur. Nah, demikian untuk penyempurnaan dari gambar yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba melanjutkan kembali ke menambahkan gambar tapak di sampingnya atau rumah tetangga ya. Caranya adalah kita klik Inkscape, lalu Asset Library. Nah, di sini kita pilih Street Prop. Nah, ini kita cari ke bagian bawah. Nah, di sini ada gambar-gambar rumah yang bisa kita pilih. Ya, karena kita hanya rumah lantai 1, jadi kita akan memilih juga rumah lantai 1 ya. Supaya dia ada kontekstualnya dengan di sekitarnya ya. Oke, kita pilih yang ini saja. Ya, ini kita letakkan di sebelahnya. Nah, misalkan di sini. Ya, seperti ini. Oke, skip. Lalu skip lagi sekali. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan menambahkan rumputnya sebagai penanda tapak dari bangunan yang sebelahnya. Oke, mari kita buat di level 1 saja. Nah, di sini kita tambah dengan cara architecture, blur, kita pilih grass, masih bekerja di level 1, kita klik kotak, tarik seperti ini. Oke, kita centang.
Baik, kita lihat di 3D kita. Skip. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita coba masuk ke Inkscape, lalu kita start ya. Kita klik start. Oke, jadi gambar kita seperti ini. Apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Ya, selanjutnya kita akan coba masuk ke visual setting ya. Kita masuk ke visual setting, kita pilih modenya mode apa ya. Misalnya kita pilih modenya non saja dulu, lalu projectionnya ini tetap, kita ke image, ke atmosphere. Nah, wine-nya bisa kita tambah ya, supaya nanti muncul wine-nya atau goyang-goyang dari ininya. Lalu sky-nya di sini kita ganti. Misalkan kita mau dia di tahun ya, di tahun ya, di kota gitu ya, di belakangnya, maka seperti ini ya. Atau kita cari yang lebih ini skybook seperti itu, atau pilih forest. Lalu gambar kita perbesar ya. Oke.